Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya ingin bicara tentang pondok pesantren di Sidoarjo. Saya mungkin tidak perlu menyebut namanya, tapi kita semua pasti tahu yang dimaksud, di mana masjid ya atau musola tempat para santri biasanya melakukan ibadah sholat itu rubuh ya. Dan rubuhnya itu ternyata juga disebabkan oleh cara membangunnya, yang memang pertama tidak ada izin membangun hingga lantai 4, dan yang kedua adalah cara membangunnya yang memang tidak sesuai ya menurut ahli dari ITS ya. Ahli bangunan dari ITS itu menyatakan bahwa ada rangka-rangka yang tidak nyambung sehingga muncullah rubuh itu. Nah, ini sebenarnya sekedar kecelakaan atau kelalaian yang mengakibatkan nyawa puluhan santri melayang ya. Seperti apa? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video pendidikan anak dan kulineran. Oke ya, ini adalah salah satu peristiwa yang tentu membuat duka yang mendalam ya. Saya menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh korban, keluarga korban ya, baik yang meninggal ya akibat runtuhnya bangunan musola atau masjid ya di salah satu pondok pesantren di Sidoarjo, dan juga kepada yang selamat tapi harus operasi ya karena amputasi akibat atau dampak dari tertimpa reruntuhan selama beberapa hari ya. Itu tentu bela sungkawa yang saya sampaikan ini pasti juga menjadi duka bagi negeri ini dan bagi dunia pendidikan. Yang kedua adalah ini ternyata tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Lalu juga ternyata selama proses pembangunan ini juga melibatkan para santri, dibantu untuk ikut membangun dalam arti menjadi kuli bangunannya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ini masuk kategori sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak ya. Karena seharusnya yang mendirikan tuh bukan para santri ini, dan seharusnya gitu ya ini dalam pengawasan Kementerian Agama ketika membangun seperti ini, kemudian juga dapat izin untuk membangunnya gitu ya sebagaimana ketentuan pemerintah, dan harusnya juga diawasi oleh pihak-pihak terkait ya. Dan ternyata ini ada kesalahan ya. Kalau saya menyimak dari penjelasan seorang ahli ITS yang memang terlibat di dalam proses ya menyelidiki kasus runtuhnya atau rubuhnya bangunan musola ini, itu menyatakan bahwa memang untuk ini pondasinya kuat, tetapi karena dibangun 4 lantai ternyata tiang penyangga yang satu dengan lain itu nggak nyambung, sehingga memang tidak kuat dan terjadilah ambruk pada saat santri-santri itu akan sholat asar ya. Dan ini tentu bentuk yang kita sebut dengan kelalaian. Kelalaian siapa? Semua pihak, baik itu pihak santren maupun pihak Kementerian Agama yang harusnya ikut juga mengawasi dan bertanggung jawab terhadap hal seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ini bagaimana gitu pertanggungjawabannya ya. Apakah kemudian dengan menyebut bahwa santri-santri ini mati syahid lalu selesai? Tidak. Harusnya keluarga korban ini ya, baik yang meninggal maupun yang tidak, semuanya mendapatkan kompensasi. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya pihak pesantren, ya pondok pesantrennya. Karena mereka lah yang mengakibatkan kelalaian ini sebagai yang utama. Selain para pihak terkait yang seharusnya mengawasi semua proses ini. Lalu yang berikutnya lagi adalah, ini penting banget, para santri itu ke situ kan untuk mendapatkan pendidikan, bukan untuk membantu pembangunan ya. Jadi harus pembangunan ya serahkan kepada ahlinya ya, dan pesantren harus mengeluarkan uang untuk membangun itu semua. Atau para santri ini membayar juga ke sana dan untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk disuruh menjadi ya kuli gitu ya, sebagaimana pemberitaan yang beredar ya. Saya hanya mengutip dari berita-berita yang ada ya, dan dari media-media yang memang tentu saja mainstream dan bisa dipercaya ya. Nah, yang berikutnya lagi ya, ini kita bagaimana kemudian belajar dari peristiwa ini, karena sebenarnya banyak sekali ya peristiwa-peristiwa semacam ini, dan juga ini seharusnya menjadi pembelajaran ya dan perhatian seluruh pihak.
Nah, yang pertama adalah menurut saya yang paling bertanggung jawab adalah pihak pondok pesantren. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab adalah memberikan kompensasi baik bagi yang meninggal maupun bagi yang hidup, ya, tetapi mengalami luka-luka, ya, bahkan yang harus kehilangan kaki, kehilangan tangan, ya, itu semua harusnya menjadi tanggung jawab pihak pondok pesantren. Kedua, saya termasuk yang menentang bahwa kemudian akan dibangunkan pemerintah secara dengan APBN. Ini akan membuat, ya, pondok-pondok pesantren yang melakukan hal serupa tidak kapok, bahkan akan ngelakuin toh nanti akan dibangunin oleh negara. Uang rakyat bukan untuk itu. Jadi yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban. Termasuk bagaimana Kementerian Agama ya membuat ya tim investigasi terkait ini, kepolisian juga, dan pihak yang telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan begitu banyak korban anak-anak. Ini harusnya dihukum, bisa dipidana. Bukan kemudian malah mendapat hadiah APBN dengan membangunkan bangunan musola atau masjid. Ini ketidakadilan bagi para korban, dan ini juga jadi pembelajaran bagi banyak pondok pesantren, ya. Jadi yang utama adalah untuk para santri yang kemudian juga selamat, saya meminta untuk ada pemulihan psikologi, karena mereka itu ada beberapa kisah di mana mereka tertimpa bertiga berdekatan kiri dan kanan, yang tengah ini selamat, yang kiri kanannya tidak. Dan sepanjang beberapa hari mereka di bawah reruntuhan, itu dimulai dari percakapan antara sampai ketiduran, salah satunya kemudian ketika terdengar azan, bangunin ayo kita sholat gitu. Nah lalu sampai teman yang sebelahnya tidak nyaut lagi dan ternyata meninggal. Hari yang berikutnya teman sebelahnya kemudian meninggal. Anak ini pasti mengalami psikologi, ya, pasti ada. Nah itu harusnya dipulihkan anak-anak yang seperti ini. Mereka berhak mendapatkan pemulihan psikologi, dan seharusnya ini akan menjadi pembelajaran, dan harusnya pondok pesantren ini justru mendapat teguran, surat peringatan, ya, teguran tegas dari pihak Kementerian Agama. Bukan diberi hadiah dengan membangunkan gedung masjid atau musolanya. Nah, yang penting adalah kenapa ini bagian dari kelalaian dalam sebuah proses pembelajaran? Karena pondok pesantren itu isinya kan memang mengajarkan anak-anak ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan salah satunya yang namanya sholat itu selalu dilakukan secara bersama-sama. Baik itu bahkan 5 waktu, ya, dan bahkan sholat duha, sholat tahajud kerap kali juga dilakukan oleh para santri ini secara bersama-sama atau berjamaah. Nah jadi gedung musola atau gedung atau masjid itu berarti menjadi tempat bagian dari proses pembelajaran. Kalau kita bicara pondok pesantren, dia akan dipakai berkali-kali dalam sehari untuk ibadah yang merupakan bagian dari proses pembelajaran. Berarti ini ada standar sarana yang juga dilanggar. Kalau dia adalah konsepnya adalah bentuk bangunan, berarti dia juga bangunan yang untuk pembelajaran, berarti harus sesuai dengan konsep standar sarana prasarana sebuah gedung sekolah. Dan ini hal yang vital kalau di pondok pesantren, musola atau masjid ini. Jadi mestinya ini bagian menjadi yang penting, ya, dalam proses pembelajaran untuk perlindungan baik itu guru, ya, ustadznya maupun para santrinya. Oleh karena itu, ya, ini harusnya diinvestigasi oleh Kementerian Agama, lalu siapa yang bersalah dan lalai harusnya dihukum, dan tidak diberi hadiah dengan cara dibangunkan masjid atau musola dengan menggunakan APBN. Bukan menimbulkan efek jera, bukan menjadi bentuk pertanggungjawaban mereka yang lalai, tapi malah mendapatkan berhadiah gitu, ya, dari pajak kita. Ya, saya rasa sebagai pembayar pajak saya juga tidak rela itu dilakukan. Jadi harusnya pemerintah tegas, ya, investigasi semua ini, polisi juga turun. Nggak usah khawatir bahwa mereka adalah pemuka agama, tidak. Karena kayak orang hukum di negeri ini kan tetap berlaku, ya. Jadi segera bentuk tim investigasi, baik itu kepolisian maupun Kementerian Agama, siapa yang salah dan lalai wajib untuk diberi hukuman. Bahkan menurut saya bentuk klien ini sudah bisa dipidanakan. Ya, berikan kompensasi kepada keluarga korban, baik itu para santri yang meninggal maupun yang masih hidup atau selamat, tetapi juga mereka mengalami, ya, menjadi disabilitas, ya, karena akibat dari korban reruntuhan musola ini. Ya, saya pikir itu semoga menjadi perhatian kita semua. Oke, demikian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan
anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.